siang, ketemu lagi di channel Budisan PS, channel untuk kesehatan hewan dan agribisnis. Kali ini kita berada di kota dingin, kota Malang, tepatnya di bumi Ken Arok, yaitu di Kecamatan Singosari. Hari ini kita akan membahas masalah inseminasi buatan, kawin suntik, dan masalah reproduksi bersama dokter hewan paling keren, paling ahli dalam bidang IP dan reproduksi. Ketemu dengan dokter hewan Ahmad Budi Purnawan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Perlu saya jelaskan, kita tidak memakai masker karena untuk mendapatkan suara yang bagus, tetapi kita tetap menjaga jarak. Dok, pertanyaan pertama, kira-kira perkembangan IB sampai saat ini di Indonesia seperti apa? Iya, alhamdulillah ya, Dok Budi. IB semakin lama semakin berkembang, ya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin sedikitnya pejantan untuk Inka, seperti di Sulawesi kan pejantannya banyak dijual untuk hari raya. Akhirnya mau tidak mau pilihannya hanya IB. Oh. Bisa dijelaskan enggak ini, Dok? Sebenarnya keunggulan IB supaya masyarakat itu tahu seperti apa dibandingkan dengan alam. IB kita bisa meningkatkan istilahnya produktivitas ya. Ya. Dalam artian mungkin yang sebelumnya beratnya anak cuma sekitar 15 sampai 20 dengan IB bisa sampai 35 bisa 40. Iya, luar biasa. Luar biasa ya. Bisa diprogram untuk istilahnya menghindari kawin sedara. Bisa diprogram untuk riset-riset atau membentuk yang diinginkan sesuai kemauan pemilik sapi. Oh, gitu. Apakah semua daerah di Indonesia sekarang sudah terjangkau pelayanan inseminasi buatan, Dok? Terjangkau. Sesuai data yang masuk di kita itu sudah mulai dari Aceh sampai Papua itu semuanya ya? Iya, walaupun masih ada beberapa lokasi masih introduksi. Ya, masih pengembangan. Yang lain sih sudah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah full ya? Iya, sudah ramai sekali. Kemudian, Dok, untuk tingkat keberhasilan IB selama ini apakah sudah sesuai harapan ataukah masih di bawah standar? Nah, ini kalau kita melihat data di Jawa Timur itu SPC itu 1,7 kurang lebih. Artinya apa itu? Artinya untuk menjadi satu betina bunting perlu IB kurang lebih 2 kali. 2 kali ya? Kurang lebih 2 kali. Seperti itu sederhananya. Itu termasuk bagus atau gimana itu? Kalau bagus, bagus ya, bagus sekali ya. Kemudian, Dok, untuk kawin suntik ini, apakah semua betina yang ada di lapangan itu bisa di IB ataukah tergantung jenisnya sendiri-sendiri? Prinsipnya ada aturannya, Dok Budi ya. Jadi pertama harus birahi. Ya. Kuncinya harus birahi. Kalau masalah nanti bisa atau tidaknya nanti petugas yang akan menentukan. Jadi petugas teknis ya, misalkan darah. Nah itu biasanya peternak melaporkan pengen di IB walaupun belum tentu itu pas waktunya untuk di IB. Artinya perlu petugas memastikan dan petugas juga tidak boleh asal IB. Petugas juga harus IB pada posisi misalkan sapinya posturnya masuk untuk pejantan tertentu, kemudian benar-benar posisi birahi itu yang paling penting. Ya. Nah ini yang menarik ini, tanda-tanda birahi untuk sapi saat ini seperti apa? Karena di lapangan itu banyak keluhan, ada perbedaan mencolok antara sapi saat ini dengan sapi yang dulu. Jadi sapi saat ini itu cenderung tidak menunjukkan gejala birahi. Nah ini untuk mengantisipasi ini sarannya Dok Wawan seperti apa? Nah ini memang perkembangan dari mungkin bangsa yang dulu banyak bos indigus, kemudian sekarang banyak menjadi persilangan, ya, jadi ada efek yang memang sebenarnya sudah diperkirakan oleh para ahli ya. Nah itu yang pertama petugas itu seharusnya ya itu pelatihannya harus lengkap. Jangan hanya apa aja itu? Ya, itu. Latihannya apa saja ini? Ini promosi juga ya. Apa-apa. Meningkatkan kualitas tidak ada salahnya. Trennya sudah seperti itu dengan adanya Permentan nomor 9 2019 toh. Di Singosari ada pelatihan inseminasi buatan. Jangan sampai petugas itu melakukan PKB kalau hanya apalagi nyuntik ya. Keswan.
kalau hanya IB saja. Nah, Jadi betul. harus ikut ini PIB, harus ikut PKB supaya nanti tidak membahayakan kebuntingannya. Kalau memang bunting terus ternyata di IB kan keguguran nanti. Ya. Terus gangguan reproduksi. Kemudian dilengkapi dengan keswan. Nah, ini harus dilengkapi supaya teman-teman itu di lapangan tidak melanggar aturan. Nah, seperti itu, Dok. Nah, ini menarik ini. Ada aturan, kemudian kompetensi dan lain-lain. Nah, untuk dokter hewannya sendiri, sarannya dokter Wawan seperti apa ini? Apakah harus refresh atau harus meningkatkan skillnya? Karena ilmu itu kan tidak terbatas, selalu up to date katanya. Dokter hewan wajib hukumnya. Oh. Ya, yang pertama wajib punya SIP. Nah, ini Wajib punya SIP. jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin kita. Oke, untuk dokter hewannya gimana nih, Dok? Jadi dokter hewan pun kalau memang dia di bidangnya itu bidang inseminasi buatan dan Medik reproduksi ya. reproduksi ya, Oh. itu wajib yang pertama harus masa kalah dengan yang praktisi ya. Ah, Walaupun betul. di dinas wajib punya SIP ya, SIP. teman-teman ya, rekan-rekan ya sejawat ya. SIP sekaligus menghidupi organisasi profesi. Kemudian wajib ikut pengembangan kemampuan, entah itu ikut apa namanya webinar atau ikut refresh, CE. Nah, di Singosari kita rencananya khusus dokter hewan kita adakan. Nah, ini mulai menarik. dari nol tanpa misalkan merasa menol ya, Aduh, kalau ilmunya aduh. ilmunya saya yakin bisa, tapi merasa Keterampilannya. namanya kurang, kita ajari mulai dari awal IB sampai penanganan. Nah, ini bagus ini. Ini namanya sikap solutif katanya Bu Tejo. Jadi teman-teman dokter hewan yang baru lulus atau yang sudah di dinas tapi lama enggak memegang soal IB ataupun reproduksi Ya, nanti ada bisa ada kelas sendiri. Iya, kelas Nah, sendiri. itu yang menarik. Iya. Betul. Sehingga kemampuannya nanti akan terus meningkat. Nah, ini Dok Wawan untuk faktor-faktor yang biasanya menyebabkan kegagalan IB ini menurut pantauan Dok Wawan di lapangan seperti apa? Yang pertama adalah semen beku ya. Usahakan Ya. semen beku ini ya kita ke lapangan menggunakan alat seperti ini. Namanya kontainer. Kontainer lapangan. Kontainer Istilahnya bisa 1,5, bisa 2 liter, bisa 3 liter. Oh. Kalau 10 liter nanti terlalu berat. Boyoke pegel. Nah, Kalau ini nggak punya Dok, itu kan mahal. Kalau nggak mahal. punya. Kalau nggak punya bisa seperti ini. Ah. Cuman seperti ini resikonya cepat habis. Nitrogen cairnya. Nitrogen cairnya cepat habis. Kalau saya sarankan pakai Beli. ini, nanti ini untuk air panas. Oh gitu. Ya, kemudian towing yang kedua. Towing. Towing itu biasanya teman-teman di lapangan asal saja tanpa indikator, tanpa Suhu. ya. Termometer. Hanya main lempar aja, pakai ember hitam. Oh. Kadang-kadang Ambil pakai air keran. air keran. Oh. Kadang cuma diangin-angin kan. Ya. Jadi Dokter Budi paling bagus harus di air hangat suhu mulai 35 sampai 38 derajat dan harus standar kita pakai termometer seperti ini. Nah, ini suhunya 37, 38. Kenapa? Kalau pakai air biasa itu ada kerusakan di akrosomnya. Nah, apa ini? Ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kerusakan akrosom itu seperti apa. Jadi kerusakan akrosom itu adalah tudung kepala sperma. Oh. Ya. Pelindung ya? Pelindung. Helm lah. Helm. Kalau itu abnormal atau bengkak Oh. atau apalagi rusak, itu dijamin tidak bisa membuai. Oh. Nah, kalau menggunakan air biasa, itu kerusakannya atau abnormalnya sekitar 36%. Kalau air dingin Air biasa. air sumur. Oh. Apalagi air es bisa 56%. Mungkin. Paling bagus air Full shock hangat. namanya mungkin ya. Iya, Full shock. betul. Kalau ini yang paling bagus adalah air hangat, itu Air kerusakannya juga ada, tapi sekitar 18%. Itu paling bagus. Itu knowingnya itu yang ideal itu berapa lama Dok? Yang ideal harus air hangat dulu, Ah. kemudian minimal di 15 detik. 15 detik ya? Iya, Oh. 15 sampai 30 detik. Berdasarkan beberapa penelitian itu kalau di bawah 10 detik itu kerusakannya juga tinggi. Teman-teman kalau kita lihat kadang-kadang masukkan gini cuma beberapa saat, 2-3 detik langsung diambil. Oh. Itu juga belum sempurna. Belum sempurna. Iya.
Kemudian dok, ini kan misalnya sudah sampai kandang, terus sapinya sudah dilihat birahi, itu SOP-nya itu seperti apa? Nah, SOP-nya mundur dulu udah Budi, jangan keburu lihat birahi ya. Jadi kalau kita ke kandang berdasarkan laporan, kita pastikan dulu. Ya. Nah, dipastikan Birahi apa sapinya itu birahi apa tidak. Nah, itu dilihat secara visual. Misalkan kelihatan benar-benar birahi, tetap harus dilakukan palpasi, tapi untuk membersihkan kotorannya. Ya. Nah ini birahi itu kan kadang-kadang lendirnya bisa sudah kering, masih basah, itu gimana itu dok? Nah, tadi tak lanjut dulu. Nah, maka. Lanjut ya. Nah, kalau sapinya ternyata tidak kelihatan berlendir, kelihatan sedikit, tetap juga palpasi, tapi kita lanjut meraba daerah kornua. Kemudian karena kita medik veteriner, ya, harus bisa meraba sampai ke ovarium. Jadi kunci untuk teman-teman melakukan IB adalah di ovarium masih harus ada folikel. Kalau sudah nggak ada folikel, ya apalagi ternyata tidak ada benar-benar tidak ada bekas-bekas lendir, berarti bisa jadi laporannya memang tidak valid, tidak betul. Nah, kemudian lanjut dulu ya. Nah, lanjut dulu. Untuk towing itu sendiri itu dilakukan setelah kita memastikan sapinya posisi birahi. Jadi kalau saya kita lihat kalau ada lendir tetap palpasi tapi hanya untuk membersihkan kotoran. Kemudian minimal kita gunakan tisu basah. Ya. Kita kalau adopsi di Jepang itu disiram, dibersihkan. Minimal gunakan tisu basah. Kita bersihkan area vulva dengan tisu basah. Ya, supaya apa? Ya supaya bersih. Dan di sini ada antiseptiknya. Ya. Steril lah. Ya, tidak steril terus. Kemudian ya, kita gunakan tisu kering juga. Jadi habis itu basah, tisu kering. Ini kita gunakan nanti untuk istilahnya sisa-sisa cairannya itu supaya benar-benar bersih. Ya, kemudian setelah kita yakin sapinya birahi, setelah kita bersihkan baru kita lakukan towing. Towingnya tadi 15 detik sampai 30 detik dengan air hangat 35-38. Ya. Kemudian untuk gannya itu dok, kadang-kadang kan habis dari lapangan terus digeletak gitu, gimana itu? Nah ini fatal sebenarnya ya. Gan itu masuk ke dalam saluran reproduksi itu dalam posisi harus sangat steril, kalau ini harus wajib ya. Jadi idealnya kalau yang sangat ideal kalau IB-nya itu misalnya sehari 5 ya gan paling nggak punya 5 sebenarnya. Gitu ya? Oh bawa gan 5? Itu idealnya. Idealnya. Nah, minimal ya kita setelah selesai itu kita bersihkan pakai kapas beralkohol ya, di lapangan loh ya. Semuanya, kemudian simpan lagi di dalam tempat yang ada alkoholnya di dalam. Oh gitu ya? Ya, itu yang paling bagus ya. Nah, kemudian di rumah ini kita lepas ya, seperti ini, kita lepas, kemudian kita cuci dengan yang gampang itu sunlight ya. Baru nanti kita tiriskan, habis dicuci tiriskan terus direbus. Harus direbus untuk membunuh bakteri. Itu yang paling ideal, saya ngadopsinya di Jepang seperti itu. Baru besok dimasukkan lagi alkohol, baru kita jalan di lapangan. Berarti di rumah kondisinya dilepas ini ya? Dilepas, dicuci, direbus, baru dipakai lagi. Kenapa? Logika kita memasukkan alat ini ke dalam saluran reproduksi yang harusnya ini sangat-sangat steril. Kawin alam aja hanya sampai di depannya saja ya, sebelum cervix ini kita melewati cervix. Jadi harus sangat steril. Dan itu belum ada yang melakukan di Indonesia. Jadi ini teman-teman yang baik petugas inseminator maupun medik reproduksi, jadi sterilitas alat itu sangat-sangat penting. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor yang menghambat dari kegagalan inseminasi buatan. Nah, kemudian dok, dari segi ternaknya, sapinya, ini gimana? Apakah mempengaruhi juga akan keberhasilan IB-nya? Saya lanjut sedikit tadi ya. Oh iya, silakan. Nah, setelah towing dimasukkan ke gan, itu prinsip utama adalah vulva harus terbuka. Buka vulva itu poin penting supaya ini setelah
kita masukkan straw, plastik sheet juga kita tutupkan. Itu bagian plastik sheet itu terhindar dari bibir vulva dan harus kita buka. Saya yakin teman-teman kalau sudah profesional, sudah puluhan kali, ratusan ribuan kali NIB ya, tidak perlu tangan duluan, buka duluan vulva baru masuk, pasti bisa. Kalau biasanya yang ilmu dulu kan masuk tangan dulu, bahkan megang-gannya masukkannya pakai model gini, harus itu ujungnya nempel di vulva seperti ini pasti kotor. Jadi buka aja vulvanya, masukkan tanpa sudut-sudutan tetap bisa kok itu. Dulu ilmunya kan berarti dimasukkan baru kita masuk ke rektumnya. Tadi kan sudah bersih. Sudah bersih. Jadi benar seperti itu. Terus tadi lanjut. Lanjut ke ternaknya. Ternaknya. Kalau ternak intinya yang normal dulu itu harus posisi birahi. Kemudian ada birahi yang panjangnya normal, ada birahi yang panjangnya lebih dari, misalkan lebih dari 18 jam. Yang normal kan 18 jam. Itu birahinya misalnya ada 2 hari, ada 3 hari. Bahkan laporan teman-teman itu ada yang seminggu. Itu paling sederhana, ya kita harus mau tidak mau ngibe di akhir birahinya. Nah, ini yang jadi problem kadang di lapangan, Dok. Ketika ada panggilan kan langsung dilayani. Kemudian 2-3 hari kemudian ternyata birahi lagi. Apakah perlu di IB lagi atau dilakukan terapi atau gimana? Ini pentingnya teman-teman kalau medik veteriner dokter harus bisa. Ya teman-teman kalau masih inseminator ya harus ikut PKB, harus ikut ADS supaya tahu kondisinya. Nah, kalau yang sampai seperti panggil lagi ya mau tidak mau harus datang lagi dan kita palpasinya harus sampai ke ovarium. Kalau ovariumnya ternyata masih ada folikel dan awal tadi juga dipalpasi, jadi kita ada penggambaran sebelumnya ovariumnya seperti ini, 3 hari lagi birahi ovariumnya kok sama, berarti memang ada birahi yang berkepanjangan atau apa ya bahasa kita dilayat ovulasi ya. Kalau bahasanya Pak Dr. Agung katanya mejen. Saya kemarin CE-nya itu mejen, dari tidak ovulasi. Nah itu ya mau tidak mau ditunggu sampai ovulasi. Kalau kita ya kita treatment, monggo kita bisa pakai kalau Dokter Budi mereknya bisa nyebut kapan saja. Sorumlon. Tapi nggak boleh nyebut merek ini. Jadi merek nanti repot. Soalnya saya tidak di-endorse. Kemudian Dok, ini mungkin nanti untuk saran bagi peternaknya, sebaiknya pakan ideal untuk betina itu seperti apa? Nah ini penting. Peternak itu rata-rata hanya pengen bunting tapi tidak mau berpikir logis. Betul ya. Yang pertama di fase-fase memelihara betina itu pakan harus apalagi pas menjelang kelahiran itu harus dipertimbangkan, ditambahi minimal ada mineralnya lah sedikit, yang mineral yang murah-murah 5 ribuan sekilo itu kan banyak, itu harus dikasih. Kemudian setelah menyusui juga harus minimal hijaunya dikasih yang bagus. Soalnya bisa jadi nanti fase untuk sapi menyusui kan butuh energi juga. Persiapan reproduksi berikutnya itu biasanya terhambat. Jadi birahinya bisa jadi molor sampai walaupun sudah disapai tidak birahi-birahi, akibat ya sudah terlanjur menjadi semacam hipofungsi postpartum. Apa ya istilahnya ya, ovariumnya macet lagi. Nah, pakannya adalah untuk nyusui aja, artinya ovarium kan habis isinya. Iya. Perlu dikasih konsentrat enggak itu, Dok? Nah, itu kendala. Atau dedek orang? Kalau bagusnya iya. Cuman kan ya itu tadi terkendala biaya dan minimal rumput harus banyak. Minimal rumput. Sekarang kan ada rumput yang proteinnya tinggi itu. Apa namanya? Yang enggak ada batangnya itu? Rumput apa? Sing enggak ada batangnya itu kayak rumput biasa. Bukan. Odot. Itu. Odot. Nah, itu kan bagus itu ya. Jadi untuk para peternak juga harus diperhatikan indukannya jangan sampai terlalu kurus. Kemudian Dok, untuk obat cacing setelah melahirkan itu apakah disarankan? Untuk induk apa untuk anaknya? Untuk induk. Untuk induk. Idealnya obat cacing itu diberikan setahun sekali lah. Setahun sekali. Ada juga yang ngasihnya itu 6 bulan. Yang paling enggak setahun sekali. Habis melahirkan monggo dikasihkan, tidak ada masalah. Tidak ada efeknya. Malah bagus.
untuk anaknya juga perlu. Kadang-kadang kita menemukan usia 3 bulan itu sudah cacingan. Nah, ya paling enggak nanti begitu dia usia 1,5 bulan dikasih obat cacing yang bolus, dosisnya itu kira-kira seperempat atau seperlima. Oke, ya. seperempat cukup Ya, itu enggak ada masalah, aman. Ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang ternaknya, kemudian sutro dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahas tentang petugasnya ini. Nah, petugasnya ini dalam memberi pelayanan, idealnya seperti apa ini? Begitu dipanggil harus datang atau gimana? Petugas yang pertama harus pembawaannya harus supel. Kemudian harus jujur. Petugas kadang-kadang hanya asal ngibe, kemudian mendapatkan jasa layanan, kemudian tidak memikirkan apa-apa, terus selesai. Ya. Petugas harus jujur juga. Kenapa? Seperti petugas IB tidak bisa PKB, pura-pura PKB. Saya temui sendiri. Ya. Kemudian sampai dianggap gangguan reproduksi, sampai dikasih sesuatu ke dalam kandungannya. Padahal posisi ternyata begitu saya datang itu bunting, kan bahaya sekali. Ya, betul. Jadi jangan sampai melompati kewenangan, kemampuannya. Iya. Jadi tujuannya petugas itu kan membantu memberi pelayanan pada masyarakat, bukan hanya sekedar mencari rezeki lah, gitu. Jadi Joko, ada sebuah pertanyaan menarik sebenarnya. Apakah pemeriksaan setro untuk mengetahui kualitas secara reguler itu bisa dilakukan oleh dinas tempat sendiri? Bisa ya? Bisa. Jadi monggo. Itu alat yang disediakan apa aja cukupnya? Minimal punya mikroskop saja sudah cukup. Ya, ya. Kemudian ini juga wajib termometer, apalagi kan di dinas ya. Harus wajib sederhana seperti wajib. Dinas mungkin lebih kalau punya anggaran ya pakai listrik, tapi minimal yang seperti ini sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian mikroskop. Kenapa? Keyakinan itu perlu untuk memeriksa jalur distribusi, evaluasi juga ke produsen bahwa ternyata seterunya itu sampai sini kok jelek. Nah, itu wajib. Itu mungkin dalam istilah kita ada namanya cold chain. Jadi rantai dingin. Ya. Jadi rantai yang membawa setro itu dari PIB menuju sampai ke dinas, menuju ke petugas. Jadi bisa jadi di rumah petugas itu cara handlingnya gak bagus, nitrogennya habis atau tinggal sedikit tidak diketahui. Jadi idealnya nitrogen itu minimal seberapa dok kalau di kontainer? Nah, nitrogen itu ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena petugas itu jarang-jarang ngecek misalnya. Jadi sebenarnya kita harus tahu evaporate rate atau level penguapan dari kontainer yang dimiliki. Ya. Itu caranya dengan mistar ukur. Kita bisa buat dengan babu atau yang dicat hitam, atau dengan mistar khusus untuk yang dua ada. Kita ukur penguapannya per hari berapa senti. Kita kan kasih sentian. Dari penuh, tapi ini hanya contoh saja ilustrasi. Ya. Yang di rumah pasti kontainernya kan yang besar. Ya. Nah itu diukur misalkan. Mohon maaf, ini dalamnya misalkan sedalam ini, kemudian misalkan ini kita turunkan juga nempel ke bawah, berarti kedalaman dikurangi tutup itu segini, anggap aja misalnya ini 35 cm ya. Nah kemudian tinggi setro itu kurang lebih adalah 13,6 cm. Nah dari sini tiap hari kita nguapnya itu kita harus tahu kontainer kita di rumah misalnya nguapnya per hari 1/4 cm misalkan. Berarti dari 35 menuju ke 15 gampangannya ya, kan tingginya 13,6. Itu berarti butuh berapa hari? 20 cm dikalikan 4 berarti sekitar kurang lebih 2,5 bulan ya. Iya, 2,5 bulan ya. Berarti terus dipikirkan lagi beli N2-nya di mana? Beli N2 butuh 2 hari, berarti dikurangi lagi 2 hari, sudah harus ngisi lagi. N2 harus merendam setro, merendam penuh ya? Penuh. Minimal di atasnya lah ya? Iya, minimal di atas. Makanya 15 cm tadi ya? Itu harus tahu level penguapan. Jangan sampai nanti
tidak tahu tiba-tiba sudah kehabisan, itu harus wajib diuji sampling yang tadi itu, uji motilitas. Kemudian yang kedua, selain mistar pakai timbangan. Oh gitu ya? Ya, kalau teman-teman punya timbangan yang digital atau digital boleh ya, ditimbang berat penuh berapa, berat kosong berapa, nanti ditimbang tiap hari pengumuman berapa, nanti diukur pakai timbangan ya bagus juga, tidak ada masalah. Jadi itu teman-teman, jadi perhatian terhadap nitrogen sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dari strol atau sperma beku. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi nih. Kalau ada sapi yang kayak menstruasi itu sebenarnya sudah selesai birahinya atau masih boleh untuk dibirahi, untuk di IB? Nah ini kadang-kadang ada yang petugas pun itu tidak paham. Jadi dianggap kayak manusia, menstruasi dulu baru subur. Ya. Akhirnya di IB-nya malah nunggu menstruasi. Ya sampai kapan nggak ada jadi. Ya itu adalah fase sudah lewat dari ovulasi. Fasenya sudah masuk fase mid-estrus. Jadi mid-estrus sendiri itu kurang lebih 3-4 hari. Kalau birahi itu kurang lebih sekitar ya gampangannya 24 jam, ya 18-24 jam, kecuali birahi yang panjang. Nah itu ovulasi terjadi itu di awal mid-estrus atau sekitar 6-12 jam dari akhir birahi atau 6-12 jam awal mid-estrus. Nah keluar darahnya itu ya di hari-hari kedua mid-estrus biasanya. Tapi itu tidak mesti kok ya, tidak mesti kelihatan, ya, bisa juga terserap. Iya. Jadi kalau sudah keluar merah, kadang-kadang ada teman medik juga ini yang saya sebenarnya kaget, kok dianggap itu kasus. Gitu. Sapinya keluar darah, penyakit apa ini? Tanya ke saya, waduh, saya mau jawab juga sungkan, tolong dibaca dulu. Jadi itu butuh pengalaman, mungkin keterampilan dari setiap medik itu berbeda-beda. Kemudian dok, kadang peternak itu ada titipan pertanyaan, idealnya setelah melahirkan itu boleh di IB lagi itu setelah berapa hari? Nah ini maunya berapa itu sebenarnya peternak harus dikasih. Kelemahan di Jawa Timur itu tidak ada penyuluhan. Oh gitu ya? Kita tidak pernah bicara memberikan memberikan ilmu ke peternak itu tidak pernah ada. Ya idealnya kalau mau istilahnya kalau berhitung itu sebenarnya di hari ke-60 itu sudah bisa. Ya itu sudah bagus. Di dulu tempat saya bekerja itu bahkan kalau orang Jawa melahirkan, orang-orang melahirkan itu kan selapan ya. Itu kalau muncul birahi ya di IB tapi dilihat birahinya bagus apa enggak sambil dipalpasi dalamnya bagus apa enggak, sudah kembali normal seluruhnya apa belum. Itu juga di IB juga tidak ada masalah, tapi di swasta ya. Tapi untuk di rakyat kisaran di hari ke-60, tapi masalahnya biasanya belum birahi karena belum disape. Nah ini menarik ini. Di peternak itu kan kadang pedet itu disapi sampai 5 bulan, 6 bulan lah. Padahal kadang-kadang di umur 2 bulan sudah di IB lagi. Apakah itu setelah di IB pedetnya apakah harus dipisah ataukah masih boleh menyusu ke induknya? Sebenarnya kebanyakan Budi ya, kalau belum disapai itu tidak muncul birahi. Oh gitu ya? Iya, makanya gitu. Berarti kalau belum disapai tapi muncul birahi itu semu? Ya birahi tidak masalah, IB saja. Kalau itu bagus, berarti pakannya sudah memenuhi standar untuk nyusui dan untuk munculkan birahi. Kalau seperti itu tidak ada masalah, nggak usah disapai, tidak apa-apa sebenarnya. Berarti habis IB harus disapai? Gimana ini? Tidak apa-apa? Dilanjut aja? Tidak ada masalah kalau seperti ini. Jadi tingkat keberhasilan IB itu pengaruhnya terhadap pedet yang menyusui gimana dok? Apakah kan di peternak kadang-kadang, itu disundul-sundul anaknya menyebabkan keguguran? Kalau disundul-sundul keguguran sebenarnya kalau khawatir ya kita pisah sebentar, nanti pas nyusui dijagai itu tidak ada masalah ya jadinya. Jadinya sebenarnya tidak ada masalah asalkan kalau kekhawatiran disusul jadi keguguran jadi mekanis, jadi jaga jangan sampai nyundul gitu. Nah ini tentunya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan sebenarnya pedet itu kalau sudah siap makan kan harusnya dipisah aja. Lebih ideal. Kan pencernaannya sudah siap. Betul.
Kalau mau ideal sebenarnya 2 bulan itu sudah sampai itu tidak apa-apa. Bahkan saya pernah eksperimen itu 1 bulan pun saya sampai tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Betul. Kemudian Dok, untuk masalah reproduksi misalnya prolapsus atau berondong, kebanyakan itu disebabkan apa Dok? Karena di lapangan juga banyak peternak yang mengalami itu. Prolapsus broyong penyebabnya itu takdir mungkin ya. Ini jadi rapat macam-macam itu sebabnya ya. Bisa jadi oversize IB yang tidak pas ya, seterusnya induknya kecil, besar, kemudian IB yang besar, itu yang umum seperti itu. Kemudian juga bawaan juga bisa, artinya anatomi dari organ reproduksinya itu ada yang bunting 7 bulan, 5 bulan itu sudah prolap. Nah, kalau sudah seperti itu agak repot. Ya, kemudian mungkin yang penyakit lain ya, cuma jarang ya, biasanya sih itu sih. Oh. Kemungkinan atau kurang gerak itu gimana? Tidak suka ya? Menyatakan ke arah situ itu tidak ada risetnya ya? Itu hanya perkiraan aja dari para peternak karena sering di kandang jadi kurang olahraga kayak bumil gitu. Iya. Tapi belum jangan prolap loh. Jadi hari ini kita sudah banyak sekali membahas tentang masalah IB, kemudian reproduksi, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan ke saya untuk saya sampaikan. Dok, ini ada permintaan saya untuk menyebutkan 3 hal paling penting dalam IB untuk dengan 3 kata. Kawing. Kemudian higienis. Ya. Kemudian birahi. Ingat itu ya. 3 hal yang sangat mendukung adalah tahu kapan birahi, towingnya benar, kemudian steril atau menjaga kebersihan. Jadi kalau tahu birahi tapi towingnya salah, kebersihannya nggak dijaga juga percuma. Jadi demikian hari ini kita sudah ketemu di channel Budisan PS. Jangan lupa subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Selamat siang. Dan untuk hadiahnya untuk kenang tanda mata dari San PS hari ini kita memberikan dapat ayam. Dapat ayam. Nah, ini topi untuk Bos Wawan. Kemudian San PS juga punya produk baru. Ayam siap digoreng sreng, jadi sudah dibumbui, sudah diimpor, plus ada sambalnya. Jadi jangan lupa untuk datang ke San PS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi di channel Budisan PS, channel untuk kesehatan hewan dan agribisnis. Kali ini kita berada di Kota Dingin, Kota Malang, tepatnya di Bumi Ken Arok, yaitu di Kecamatan Singosari. Hari ini kita akan membahas masalah inseminasi buatan, kawin suntik, dan masalah reproduksi bersama dokter hewan paling keren, paling ahli dalam bidang IB dan reproduksi. Ketemu dengan dokter hewan Ahmad Budi Purnawan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Perlu saya jelaskan, kita tidak memakai masker karena untuk mendapatkan suara yang bagus, tetapi kita tetap menjaga jarak. Dok, pertanyaan pertama, kira-kira perkembangan IB sampai saat ini di Indonesia seperti apa? Iya, alhamdulillah ya, Dok Budi. IB semakin lama semakin berkembang. Ya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin sedikitnya pejantan untuk Inka, seperti di Sulawesi, dan pejantannya banyak dijual untuk hari raya. Akhirnya mau tidak mau pilihannya hanya IB. Oh. Bisa dijelaskan enggak ini, Dok? Sebenarnya keunggulan IB supaya masyarakat itu tahu seperti apa dibandingkan dengan alam. IB kita bisa meningkatkan istilahnya produktivitas ya. Ya. Dalam artian mungkin yang sebelumnya beratnya anak cuma sekitar 15 sampai 20, dengan IB bisa sampai 35, bisa 40. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Bisa diprogram untuk
istilahnya menghindari kawin sedara. Bisa diprogram untuk riset-riset atau membentuk yang diinginkan sesuai kemauan pemilik sapi. Oh, gitu. Apakah semua daerah di Indonesia sekarang sudah terjangkau pelayanan inseminasi buatan, Dok? Terjangkau. Sesuai data yang masuk di kita itu sudah mulai dari Aceh sampai Papua itu semua sudah, semuanya ya? Iya, walaupun masih ada beberapa lokasi masih introduksi, ya, masih pengembangan. Yang lain sih sudah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah full ya? Iya, sudah ramai sekali. Kemudian, Dok, untuk tingkat keberhasilan IB selama ini apakah sudah sesuai harapan ataukah masih di bawah standar? Nah, ini kalau kita melihat data di Jawa Timur itu S per C itu 1,7 kurang lebih. Artinya apa itu? Artinya untuk menjadi satu betina gunting perlu IB kurang lebih 2 kali. 2 kali ya? Kurang lebih 2 kali. Seperti itu sederhananya. Itu termasuk bagus atau gimana itu? Kalau bagus itu. Bagus ya? Bagus iya, sekali ya? sekali. Kemudian, Dok, untuk kawin suntik ini apakah semua betina yang ada di lapangan itu bisa di IB ataukah tergantung jenisnya sendiri-sendiri? Prinsipnya ada aturannya, ada Budi ya. Jadi pertama harus birahi. Ya. Kuncinya harus birahi. Kalau masalah nanti bisa atau tidaknya nanti petugas yang akan menentukan. Jadi petugas teknis ya, misalkan darah. Nah itu biasanya peternak melaporkan pengen di IB walaupun belum tentu itu pas waktunya untuk di IB. Artinya perlu petugas memastikan, dan petugas juga tidak boleh asal IB. Petugas juga harus IB pada posisi misalkan sapinya posturnya masuk untuk pejantan tertentu, kemudian benar-benar posisi birahi, itu yang paling penting. Ya. Nah ini yang menarik ini, tanda-tanda birahi untuk sapi saat ini seperti apa? Karena di lapangan itu banyak keluhan, ada perbedaan mencolok antara sapi saat ini dengan sapi yang dulu. Jadi sapi saat ini itu cenderung tidak menunjukkan gejala birahi. Nah ini untuk mengantisipasi ini sarannya Dok Wawan seperti apa? Nah ini memang perkembangan dari mungkin bangsa yang dulu banyak bos indigus, kemudian sekarang banyak menjadi persilangan, ya, jadi ada efek yang memang sebenarnya sudah diperkirakan oleh para ahli ya. Nah itu yang pertama, petugas itu seharusnya ya itu pelatihannya harus lengkap. Jangan hanya apa aja itu? Ya, itu. Latihannya apa aja ini? Ini promosi juga ya. Meningkatkan kualitas tidak ada salahnya. Trennya sudah seperti itu dengan adanya Permentan nomor 9 2019 toh. Di Singosari ada pelatihan inseminasi buatan. Jangan sampai petugas itu melakukan PKB kalau hanya, apalagi nyuntik ya, Aswan, kalau hanya IB saja. Jadi harus ikut ini PIB, harus ikut PKB supaya nanti tidak membahayakan kepentingannya. Kalau memang gunting terus ternyata di IB kan keguguran nanti. Terus gangguan reproduksi. Kemudian dilengkapi dengan keswan. Nah ini harus dilengkapi supaya teman-teman itu di lapangan tidak melanggar aturan. Nah seperti itu Dok. Nah ini menarik ini, ada aturan, kemudian kompetensi dan lain-lain. Nah untuk dokter hewannya sendiri, sarannya dokter Wawan seperti apa ini? Apakah harus refresh atau harus meningkatkan skillnya? Karena ilmu itu kan tidak terbatas, selalu up to date katanya. Dokter hewan wajib hukumnya. Ya, yang pertama wajib punya SIP. Nah ini wajib punya SIP. Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin kita ya. Wajib punya SIP, wajib kalau memang bidangnya di reproduksi, wajib ikut di